Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram Fadil Putra dengan NIM 23650021 akan membawakan materi pertama dalam manajemen proyek. Yang masuk dulu di pengantar, manajemen proyek perangkat lunak merupakan bagian penting dalam pembangunan perangkat lunak. Sekalipun tidak bersifat teknik seperti pekodean, hal-hal dalam manajemen proyek PLN ini mampu menentukan apakah proyek akan berjalan dengan baik sehingga menghasilkan produk yang baik. Hal-hal yang berkaitan dengan manajemen proyek adalah pengolahan personal, koordinasi tim, masalah, dan proses. Kriminologi, manajemen proyek, aplikasi pengetahuan, keahlian, alat bantu, dan teknik untuk mengolah aktivitas proyek dan menghadapi kebutuhan dasar stakeholder, klien, dan memprediksi berbagai hal yang berkaitan dengan proyek, atau dengan kata lain, manajemen proyek adalah proses meliputi merencanakan, menyediakan start, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dalam jangkauan waktu tertentu. Manajemen personal, produk, dan proses. Manajemen proyek perangkat lunak mengatur 4 hal penting, yaitu personal, masalah, program berkaitan dengan produk, proses, dan proyek tambahan tapi sangat penting. 4 hal ini berurutan mulai dari yang paling penting. Personal mendapatkan tempat paling penting, karena personal yang lebih tepat, maka 3 hal lain tidak dapat berjalan dengan baik. Dikategorikan proses pembangunan PL melibatkan banyak personel dan dikategorikan 5 kategori. Manajemen senior menentukan usaha yang dikerjakan dan memegang keputusan dalam proyek. Manajer proyek atau teknik, pemimpin tim yang membuat rencana, motivasi, mengatur, dan mengendalikan praktisi pengerjaan PL. Praktisi yang mengerjakan PL. Klien yang menentukan kebutuhan PR dan pihak lain berkaitan dengan hasil produk. Pengguna PR yang berinteraksi langsung dengan PR yang dibangun. Pemimpin tim PLN di sini adalah manajer proyek. Seorang pemimpin tim diharuskan mempunyai keterampilan dan memimpin yang cukup. Seorang tidak menjadi pemimpin tim secara kebetulan, tapi sungguh-sungguh karena punya kemampuan secara personal dan pemimpin tim. Kemampuan yang harus dimiliki pemimpin tim yaitu mampu memotivasi, mampu berorganisasi, mampu mendorong keluarnya ide-ide baru, mencari penyelesaian masalah, problem solving, mampu menjadi manajer, menghargai kerja, mampu mengenai tim. Project manajer individu yang menjaga dan mengatur jalannya manajemen proyek dan sumber daya seperti biaya, staf, waktu, kualitas. Ada pula masalah yang berkaitan dengan produk. Masalahnya yaitu sesuatu yang menghambat tercapaian tujuan. Oleh karena itu, kita harus mengamati masalah pada awal dimulainya proyek. Ruang lingkup masalah, konteks. Bagaimana PL yang dibangun dapat memenuhi sebuah sistem, produk, dan konteks bisnis yang besar, serta batasan yang ditentukan sebagai hasil dari konteks tersebut. Tujuan informasi, objek data pelanggan awal dihasilkan sebagai output dan di perangkat lunak. Fungsi dari ujung kerja, fungsi apa yang dilakukan oleh PN untuk mengtransformasi input data menjadi output adalah ciri kerja khusus yang akan ditekankan. Projek adalah urutan sementara aktivitas unik yang kompleks dan terkoneksi yang memiliki satu tujuan, yaitu saran yang dan hal dinyatakan dengan waktu yang spesifik sesuai dengan anggaran yang spesifikas. Dalam proses ada aktivitas dokumentasi pengolahan secara langsung terus menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pengolahan proyek, yaitu keterbatasan lingkup proyek, suatu yang sangat potensial membatasi proses-proses dalam proyek yang merupakan 3 hal. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek, ada beberapa event yang memasa dalam timeline proyek, yaitu opportunity, kesempatan, limit, keterbatasan, dan kompetensi.
semua biaya yang dibutuhkan untuk dalam proyek, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tergantung pada biaya. Pentingnya manajemen proyek di sini adalah untuk melakukan optimalisasi. Setelah ini adalah memonitor semua limitin supaya proyek aman-aman saja. Semua hal yang dikerjakan dalam proyek harus menghasilkan sistem dan waktu dan budget yang ditentukan namun tetap dalam kualitas terbaik yang dapat dicapai. Fase proyek, yaitu persiapkan mengenai kebutuhan yang berhubungan dengan proyek untuk mengenai masalah-masalahnya. Perencanaan, ketika mendefinisikan rencana yang akan digunakan untuk menyelesaikan tujuan akhir. Pelaksanaan, yaitu eksekusi, mengkoordinasi staf dan sumber daya yang penting. Lainnya seperti sudah ditetapkan dalam perencanaan, pengawasan, monitoring secara konstan terhadap operator proses dalam proyek menjadi integritas tujuan. Sosialisasi, formalisasi penyelima kesuksesan suatu proyek dalam stakeholder train. Dokumentasi proyek, setiap jenis dokumentasi rekaman tertulis dihasilkan oleh situs hidup sesuai proyek. Dokumentasi proyek itu proyek konteks dokumen berisi ringkasan visi dan tujuan proyek yang diungkapkan oleh klien atau pemangku kepentingan awal. Dokumen kebutuhan proyek, yaitu dokumen berisi persyaratan, spesifikasi dan fitur yang diperlukan untuk proyek. Yaitu dokumen persetujuan. Dokumen menunjukkan persetujuan resmi untuk memulai proyek dan mengalokasi sumber daya. Dokumen lingkup proyek, yaitu dokumen mengidentifikasi lingkup proyek, termasuk anggota tim, sponsor, elemen-elemen proyek yang diselesaikan. Dokumen perencanaan proyek, yaitu dokumen kinerja kerja, jadwal alokasi, sumber daya, dan strategi manajemen risiko untuk proyek. Dokumen pengendali, dokumen yang digunakan untuk memantau, mengendalikan proyek termasuk laporan kemajuan analisis. Dokumen pelaporan, yaitu dokumen digunakan untuk mengkomunikasi struktur proyek kepada pemangku kepentingan termasuk laporan bulanan atau mingguan. Dokumen hasil proyek, dokumen berisi hasil kerja proyek seperti produk, laporan, dan tabel lainnya. Dan terakhir, dokumen evaluasi proyek. Dokumen juga untuk mengevaluasi kinerja kerja proyek yang pelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman tersebut. Pusi-pusi dalam menjadi proyek. Stopping, luar lingkup, perencanaan, perkiraan, pengaduan, organisasi, pengarahan, pengontrolan, penutupan. Proyek ada sedikit jika mencapai tujuan utama tepat waktu sesuai anjuran kualitas yang memadai, kepuasan pemangku kepentingan, manajemen risiko yang baik, pelaksanaan efisien, dan penentuan persyaratan penyebab implementasi yang lancar dan evaluasi pasca proyek. Penyebab kejadian suatu proyek itu tujuan yang tidak diinterpretasi yang jelas, kurangnya rencana yang matang, manajemen yang tidak efektif, kurang sumber daya yang mencukupi, komitmen yang kurang dari pemangku kepentingan, perubahan yang tidak terkendali, ketidakmampuan untuk mengatasi konflik, komunikasi yang buruk, dan ketidakmampuan untuk belajar dari kesalahan, tidak adanya pengendalian cemas, perubahan lingkungan yang ekstra. Kompetensi manajemen proyek, seorang manajemen proyek harus memiliki jika ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajemen, itu pemahaman dan manajemen proyek, kemampuan untuk perencanaan yang kuat, kemampuan untuk komunikasi yang efektif, kemampuan untuk manajemen risiko, kemampuan untuk manajemen sumber daya, kemampuan pemecahkan masalah, kemampuan mengambil
keputusan, pemahaman teknologi dan inklusi, kemampuan manajemen waktu, kemampuan adaptabel, kemampuan leadership, pemahaman tentang visi, kemampuan implementasi pasar proyek. Sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangan mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.